Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faris Hamdan, NIM 10113121. Saya di sini akan menemukan skripsi tentang Sistem Informasi Manajemen Arsip atau juga dapat disebut dengan SIAA. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu login, masukkan alamat emailnya, masukkan passwordnya, maka akan berubah ke dalam dashboard. Di sini terdapat file master, manajemen arsip, laporan, sistem administrasi, serta user penggunanya. Di dalam file master terdiri dari klasifikasi surat, subklasifikasi surat, data unit kerja, data jabatan, data pegawai, data rak arsip, dan data instansi. Di dalam manajemen arsip terdapat kelola surat masuk, disposisi surat, surat perintah, surat keputusan, pengarsipan surat. Di dalam laporan terdapat laporan surat masuk, laporan surat keputusan, serta laporan surat perintah. Dan di dalam sistem administrasi terdapat hak akses pengguna serta registrasi pengguna. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menuju klasifikasi surat yang berdiri di dalam file master. Pertama-tama yang harus kita lakukan di dalam klasifikasi surat yaitu isikan kodenya. Misalkan kodenya 101, deskripsinya misalkan testing. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Di sini juga kita dapat mengubah klasifikasi deskripsinya yaitu klik edit. Misalkan asalnya testing menjadi tes, klik simpan. Dan jika ingin menghapus, klik hapus. Oke, data terhapus dan tidak ada yang tersimpan. Kita input kembali 10.1, deskripsinya testing, klik simpan, maka data akan tersimpan, klik keluar. Langsung berikutnya kita masuk ke dalam subklasifikasi surat. Di dalam subklasifikasi surat, pertama-tama kita harus memilih klasifikasinya tersebut, yaitu pilih klasifikasi, lalu klik 101 testing, kode subklasifikasinya 001, masukkan subklasifikasi deskripsinya itu misalkan tes aplikasi, klik simpan, maka data akan tersimpan. Lalu jika ingin mengedit, dia akan mengedit subklasifikasinya yaitu deskripsinya, dan jika akan menghapus, klik hapus. Lalu langkah berikutnya kita klik keluar. Kita lanjutkan lagi ke dalam data unit kerja. Di dalam data unit kerja terdapat kode unit, deskripsi unit, dan kepala bidang. Oke, kita masukkan kode unitnya misalkan 1011. Deskripsi unitnya yaitu unit A. Kepala bidangnya misalnya Yayat Hidayat atau bendahara. Klik simpan, maka data akan tersimpan. Di sini dapat diedit atau dihapus juga. Lalu klik keluar. Di dalam data jabatan terdapat kode jabatan, deskripsinya. Lalu kita langkah berikutnya itu inputkan dulu terlebih dahulu. Misalkan kode jabatannya yaitu 00 atau 101, deskripsinya yaitu sekretaris atau kepala dinas. Lalu klik simpan, maka data akan tersimpan. Di sini dapat diedit atau dihapus, lalu klik keluar saja ya. Oke, data berikutnya itu data pegawai. Di sini kita masukkan NIP, nama pegawai, jabatannya, golongan, serta unit kerjanya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu masukkan NIP terlebih dahulu. Masukkan juga nama pegawainya misalkan Faris Hamdan. Pilih jabatannya misalnya kepala dinas, golongan XVI, pilih unitnya unit A, klik simpan, maka data akan tersimpan. Di sini juga dapat diedit atau dihapus, lalu langsung saja klik keluar. Dan di sini terdapat data rak arsip, yaitu berfungsi untuk menyimpan lokasi penyimpanan tempat arsip-arsip tersebut seperti di gedung A atau di gedung B. Pertama-tama kita masukkan kode raknya dulu, misalkan kode raknya 111, deskripsinya misalnya
hak arsip A, lokasinya di gedung arsip A, lalu klik simpan. Maka data akan tersimpan. Di sini juga dapat diedit dan dihapus datanya, lalu klik saja keluar. Dan langkah berikutnya itu kita masukkan data instansi yang ada di dalam file master. Data instansi terdiri dari kode instansi, nama instansi, alamat kantor, dan kepala dinasnya. Misalnya kode instansinya yaitu 10 atau 001, nama instansinya misalkan Multicom, alamat kantornya misalkan Jalan Veteran, kepala dinasnya misalkan Suhendar, klik simpan. Nah, di sini juga kita dapat mengedit atau menghapus. Lalu klik saja keluar. Langkah berikutnya yaitu klik manajemen arsip. Lalu kita jika ingin mengelola surat masuk, klik kelola surat masuk, dan jika ingin mengelola surat keluar, kita klik surat perintah atau surat keputusan. Tapi pertama-tama kita terlebih dahulu masuk ke dalam kelola surat masuk. Oke, di sini terdapat nomor agenda, asal surat dari, nomor surat, tanggal surat, diterima tanggal, ditunjukkan kepada kepala dinas, perihal, sifat surat, jumlah lampiran, klasifikasi surat, subklasifikasi surat, serta penerima, dan file digitalnya. Langkah berikutnya yaitu kita masukkan nomor agendanya, misalnya 10.11.3121, pilih instansinya misalkan Multicom, nomor suratnya misalkan 10.11.2122, masukkan tanggal suratnya misalkan 21 Juli 2020 dan diterima tanggal 21 Juli 2020, ditunjukkan kepada kepala dinas, perihalnya aset proyek misalkan, dan sifat suratnya yaitu sangat segera, bisa juga segera, rahasia, dan lainnya. Kita memilih saja sangat segera. Jumlah lampirannya masukkan 2, pilih kelasnya misalkan testing. Di sini kita pilih subklasifikasinya tes aplikasi, pilih pegawainya Faris Hamdan, dan kita pilih file digitalnya. File digital itu berupa PDF ya di sini ya. Kita cari file digitalnya misalkan ini aja kakak Faris Hamdan misalkan ya. Oke, lalu kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan, notifikasi telah berhasil terkirim. Oke, karena data sudah ditambahkan, maka langkah berikutnya yaitu kita dapat mengedit atau menghapus data tersebut. Dan di sini juga biasanya langsung terdapat notifikasi ke dalam WhatsApp. Kita harus menunggu beberapa menit. Ini contoh notifikasi report input surat masuk. Di sini juga kita dapat mengupdate surat masuk, yaitu edit surat masuk. Di sini ada contoh-contohnya. Karena cukup memakan waktu, kita tunggu sebentar. Oke, langkah berikutnya kita pindah dulu ke dalam disposisi surat. Di dalam disposisi surat kita kan tadi sudah menginput nih. Kalau sudah menginput, kita klik pilih tujuannya, misalkan ya kepada sekretaris, kabit perizinan dan non perizinan, kabit pengolahan data, kabit pengembangan dan promosi penanaman modal. Di sini ada kabit pengendalian, kita coba kita kirim ke sekretaris dengan hormatnya, yaitu tanggapan, syarat, proses lebih lanjut, dan koordinasi atau konfirmasi. Kita masuk ke koordinasi atau konfirmasi, lalu klik simpan. Maka surat telah didisposisi dan dikirimkan melalui WhatsApp, yaitu di sini. Lalu langkah berikutnya kita klik. Nah, kita dapat melihat nih sekarang data sudah masukkan. Di sini ada report input surat masuk, ada nomor agendanya 10.11.31, asal suratnya dari Multicom, nomor suratnya dari 10.11.2122, tanggal suratnya 2020-0721, diterima tanggalnya 2020-0721, ditunjukkan kepada kepala dinas, ada perihalnya itu aset proyek, sifat suratnya sangat segera, jumlah lampirannya 2 halaman, yaitu ada klasifikasi suratnya itu testing, subklasifikasi suratnya itu tes aplikasi,
penerimanya yaitu Faris Hamdan dengan NIP-nya 10113121, dan di sini ada link dokumennya. Jika aplikasi ini sudah online maka dapat di-download dokumen tersebut. Dan di sini juga ada report disposisi surat masuknya yang tadi kita lakukan penginputan disposisi, yaitu ada nomor agendanya, diteruskan kepada sekretaris dengan hormatnya itu dikonfirmasi atau dikoordinasi. Oke, di sini sudah mengilat karena sudah didisposisi dan terkirim ke WhatsApp. Oke, langkah berikutnya itu kita klik keluar. Dan di sini kita langsung saja menuju surat perintah. Di dalam surat perintah terdapat nomor surat, tanggal surat, yang memberi perintah dan yang diberi perintah untuk dasar serta file digital. Di dalam nomor surat kita masukkan saja langsung ya 10/11/3121, misalkan tanggalnya 21/07/2020, pilih yang mau ininya Faris Hamdan, dan yang diberi perintahnya Faris Hamdan, misalkan untuknya itu kepentingan proyek, dasarnya itu dasar usaha, misalkan kita pilih lagi file digitalnya, yaitu kita pilih saja langsung ke PDF saja, langsung kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan, notifikasi telah berhasil terkirim. Oke, di sini langsung terkirim ya. Report input surat perintah. Nomor surat 10/11/3121, tanggal suratnya 2020/07/21, yang memberi perintahnya, yang diberi perintahnya, dasarnya apa, peruntukannya untuk apa, serta link dokumennya untuk apa. Di sini juga kalau ketika sudah online kita dapat mendownload link dokumennya. Oke, langsung saja di sini dapat diedit atau dihapus, maka nanti akan terdapat contoh seperti update surat masuk ini, tapi di sini mungkin akan berubah menjadi report update surat perintah. Langsung saja ya kita keluar. Di dalam manajemen arsip juga kita langsung saja menuju ke dalam surat keputusan. Di dalam surat keputusan terdapat nomor surat, tanggal surat, yang membuat keputusan, pelaksana keputusan, surat keputusan tentang serta file digitalnya. Oke, kita langsung saja input ya 10/11/3121, masukkan juga tanggalnya 21/07/2020, yang membuat keputusannya misalkan Faris Hamdan, yang pelaksana keputusannya Faris Hamdan, surat keputusannya tentang misalkan tentang proyek anggaran, file digitalnya lah, kita langsung pilih saja PDF, lalu klik simpan. Data berhasil ditambahkan dan dikirimkan ke notifikasi WhatsApp. Oke, ini ada tampilan dari notifikasi WhatsApp-nya, yaitu report input surat keputusan, nomor suratnya, tanggal suratnya, yang memberi keputusan, pelaksana keputusan tentangnya, link dokumennya, dan jika online dapat di-download. Oke, langsung saja di sini dapat diedit atau dihapus. Langsung saja klik keluar. Dan langkah berikutnya kita masuk ke dalam pengarsipan surat. Di dalam pengarsipan surat terdapat surat masuk, surat perintah, surat keputusan. Nah, di dalam tabel surat masuk kita klik saja, ini sudah diklik pilih. Oke, maka berikutnya kita masukkan nomor urut, misalnya nomor urutnya 11, pilih nomor raknya, rak arsip gedung A, nomor boxnya misalnya 001, nomor sambungannya misalnya 011, pilih bulannya misalkan bulan Juli tahun 2020, keterangannya arsip, petugas arsipnya misalnya Jainuddin, dan masukkan tanggal arsipnya, misalkan diarsipkan tanggal sekarang 21/07/2020, lalu klik simpan. Data berhasil ditambahkan, notifikasi telah berhasil terkirim. Oke, di sini kita dapat melihat report input arsip surat masuk, yaitu sudah tercantum semua. Ada nomor surat, nomor urut, nomor rak, nomor box, nomor sampul, bulan, tahun, keterangan, petugas arsip, dan tanggal arsip. Lalu kita lanjutkan saja ke dalam. Di sini juga kita dapat menghapus dan langsung saja masuk ke dalam surat perintah pengarsipan surat. Oke, langkah berikutnya klik pilih terlebih dahulu.
Langsung kita masukkan nomor urutnya, misalkan nomor urut 101, pilih nomor raknya, langsung klik nomor boxnya, kita inputkan saja misalkan 001, nomor sampulnya misalkan 011, pilih bulannya misalkan bulan Juli, tahunnya 2020, misalkan keterangannya rak arsip, petugas arsipnya Jainuddin, dan masukkan tanggal arsipnya itu 21/07/2020, klik simpan. Data berhasil ditambahkan, notifikasi telah berhasil terkirim. Maka kita dapat melihat di sini ada notifikasi report input arsip surat perintah. Nomor suratnya terkirim, nomor urutnya, nomor raknya, nomor box, nomor sampul, bulan, tahun, keterangan petugas arsip, dan tanggal arsip. Oke. Langkah berikutnya kita close saja, dan di sini juga dapat dilihat tabel surat arsipnya, bisa juga dihapus. Kita close saja. Ke langkah selanjutnya itu klik pengarsipan lagi dan klik surat keputusan. Di sini kita langsung saja klik pilih nomor urutnya, masukkan misalkan nomor urutnya 001, pilih nomor raknya dan masukkan nomor boxnya misalkan 101, pilih nomor sampulnya misalkan 111, pilih bulannya misalkan bulan Juli tahun 2020, klik keterangannya misalkan rak arsip, petugas arsipnya Jainuddin, dan pilih tanggal arsipnya, lalu klik simpan. Maka data berdasarkan notifikasi telah berhasil terkirim. Oke. Di sini terdapat report input arsip surat keputusan, yaitu ada nomor surat, nomor urut, nomor rak, nomor box, nomor sampul, bulan, tahun, keterangan petugas arsip serta tanggal arsip. Oke, langkah berikutnya di sini kita dapat menghapus juga dan dapat melihat ada tabel arsip surat keputusan. Lalu klik saja keluar dan kita dapat melihat laporan surat masuk. Urutkan sesuai misalkan tanggal 21/07/2020 serta tanggal 31/07/2020 berdasarkan nomor urut atau nomor box arsip. Kita buka dulu berdasarkan nomor urut. Oke. Terdapat error sedikit ya, mungkin nanti bisa diperbaiki. Berdasarkan nomor urutnya misalkan kita masukkan 21 dan tanggal akhirnya, tanggal awal dan tanggal akhirnya kita sudah menentukan, kita klik cek. Oke, ini sepertinya nanti harus diperbaiki. Klik nomor laporan surat keputusannya, kita coba dulu 2107 dan 2107, masukkan dulu berdasarkan nomor urut. Oke, sepertinya nanti bagian laporan harus diperbaiki. Kita masuk ke dalam hak akses pengguna. Oke, akan langsung logout. Ya, mungkin segitu saja dulu. Sisanya akan saya perbaiki kembali programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.